Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai siaran rohani malam yang ke-17, tetapi mungkin mulai malam ini dan malam-malam berikut siaran rohani malam akan diberi nama Kabar Hidup Baru atau New Life News NLN, dan kita akan terus lebih dalam untuk menguatkan di dalam kabar hidup baru ini dan menjadi saluran untuk berbagi kebenaran firman, memuji Tuhan, mendengarkan firman dan berdoa bersama, bahkan untuk lebih lanjut bisa konseling dan doa secara pribadi, juga bisa menghubungi di nomor HP WA saya, dan saudara bisa ikuti siaran kabar hidup baru ini atau New Life News NLN setiap hari jam 10. Mari kita mulai kabar hidup baru ini dengan memuji Tuhan. Firman jadi manusia. Matiin listrik demi hemat, tahan panas deh. Firman Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku,
Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelap, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di acara Kabar Hidup Baru. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja atas kami semua, dan lewat Kabar Hidup Baru selalu akan menjadi saluran berkat bagi semua kami dan menjadi kekuatan untuk perenungan-perenungan dan mengalami firman dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan. Waktu ini Engkau pakai sampai selesai, dan jadikanlah Kabar Hidup Baru setiap hari menguatkan banyak jiwa, menemukan jiwa yang akan selalu menerima berkat dari kebenaran-Mu. Patahkanlah segala kegelapan, jadilah kekuatan Kristus kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa sampai di Kabar Hidup Baru yang ke-17. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati, pikiran kita, rohani kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Perjanjian Baru, dan firman ini sangat memberkati saya secara pribadi, dan dikatakan bahwa firman inilah yang menjadi kekuatan saya untuk berjalan di dalam segala kehidupan. Dan kiranya ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan kita tahu bahwa kita harus bisa kuat karena ada rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sudah memberi kepada saya dan saudara itu ada modal di dalam kehidupan kita, dan modal-modal itu menjadi dasar yang kuat di sepanjang kehidupan saya dan saudara. Karena itu jangan sampai kita tidak mengerti modal apa yang sudah ada dalam hidup saya dan saudara, modal utama apa yang menjadi berkat. Sebab modal yang Tuhan beri kepada saya dan saudara itu menjadi modal utama untuk seluruh perjalanan kehidupan kita. Seperti kalau petani, dia punya modal adalah cangkul, segala peralatan pertanian. Tukang juga punya modal utama. Selain skill, juga alat-alatnya. Seorang penyanyi juga punya modal utama, yaitu suara yang baik. Tetapi setiap kita anak Tuhan, orang percaya, juga Tuhan memberi modal yang utama. Dan 3 modal utama ini saya bilang menjadi 3 modal utama yang mempengaruhi seluruh perjalanan kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang terakhir, ayat 13.
Mari buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Sudah ketemu, saya bacakan bersama. Atau saudara dengarkan saja. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah bilang kepada semua orang percaya bahwa yang harus tetap tinggal di dalam kehidupan kita, yang harus tetap ada di dalam kehidupan kita sebagai modal utama adalah 3 bagian: iman, pengharapan, dan kasih. Dari 3 modal ini, saya dan saudara akan mengalami perjalanan kehidupan dengan ketiga modal ini. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, perjalanan kehidupan kita akan menjadi perjalanan kehidupan yang tanpa mengalami kekuatan Tuhan. Salah satu modal yang utama yang Tuhan beri adalah iman. Iman itu juga pemberian Tuhan. Untuk kita bisa mengaku Yesus adalah Kristus, untuk kita bisa mengaku Yesus adalah juru selamat, untuk kita bisa mengaku kekuatan Tuhan, itu adalah iman yang Tuhan taruh kepada kita. Kita bisa percaya Yesus itu adalah pemberian Tuhan. Iman untuk bisa mempercayai Tuhan. Karena itu saya dan saudara tidak bisa nanti iman kita itu hanya bisa tumbuh, tetapi bukan dasarnya dari saya iman itu. Iman itu pemberian Allah untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Makanya kita bisa mempercayai Tuhan itu juga adalah anugerah, pemberian yang luar biasa. Nah, saudara dan saya punya iman. Saya menggarisbawahi iman itu ada iman bermacam-macam. Ada iman yang aktif, ada iman yang pasif, ada iman yang bisa kuat, tumbuh, iman yang tidak goyah. Tetapi semua iman-iman itu yang akan berkembang, dasarnya dari adalah pemberian Tuhan. Saya dan saudara bisa percaya Yesus adalah Kristus karena iman yang Tuhan taruh untuk bisa mempercayai Tuhan. Bukan karena saya mau. Kadang-kadang orang pikir kita bisa mau percaya sehingga kita bisa percaya. Tetapi sebenarnya modal percaya iman itu datangnya dari Tuhan. Nanti tumbuhnya atau tidak, aktifnya atau tidak, pasif atau aktif itu tergantung saudara dan saya. Setelah menerima iman dari Tuhan, apakah kita terus maju dengan kekuatan iman itu? Makanya di dalam Alkitab dicatat ada iman yang kamu kurang percaya. Mengapa imanmu seperti itu? Atau saudara bisa bagi-bagi, ada yang bilang iman kanak-kanak, iman dewasa. Tetapi semua iman bagi saya dan saudara, iman itu pemberian Tuhan untuk bisa mempercayai Tuhan secara pribadi karena Tuhan taruh iman. Dan saya bisa mengaku kepada Tuhan. Masalahnya modal yang Tuhan beri apakah kita pakai dalam seluruh kehidupan sehingga menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. 3 modal utama ini, iman, pengharapan, dan kasih. Modal yang paling utama adalah mulai dari iman, percaya. Ketika saya dan saudara mulai percaya Yesus adalah Tuhan, dari situlah pertumbuhannya akan terjadi. Dan iman itu akan bisa menjadi kekuatan kita senantiasa di dalam seluruh perjalanan. Ketika orang mengikut Tuhan, apa yang dipertanyakan? Kamu kurang beriman, kamu kurang percaya. Berarti iman itu menjadi tolak ukur. Tetapi iman kita itu akan kuat atau tidak tergantung dari bagaimana iman kita itu diisi oleh kebenaran firman.
Di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kita semua sering mendengar firman dari Tuhan, sering mengisi hati pikiran rohani kita dengan firman, itulah yang akan mempertumbuhkan iman. Iman kita akan makin tumbuh, makin kuat, makin aktif, dan tidak pasif, tidak makin kurang. Iman yang aktif itulah yang menjadi iman yang kuat. Dan kalau iman yang kuat, dikatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa dipindahkan. Dikatakan seperti itu. Artinya tolak ukur kita bisa mengalami segala kekuatan adalah iman percaya. Terjadilah sesuai imanmu, Alkitab berkata. Apa yang mau terjadi kalau kita tidak percaya? Nah, karena itu pertumbuhan iman saya dan saudara tidak ada cara yang lain, hanya pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman cerita saya. Kalau cerita sinetron tidak akan tumbuhkan iman, bisa menjatuhkan iman. Gosip atau apapun bisa menjatuhkan iman. Tetapi pendengaran akan firman Kristus itu akan menguatkan iman saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memperkuat iman kita. Menjadikan iman itu setelah kita menerima dari Tuhan, menjadi iman yang bisa menggoncangkan semua dunia ini. Menjadi iman yang menaklukkan seluruh dunia ini. Menjadi iman yang menarik kekuatan Tuhan. Menjadi iman yang bisa menerima jawaban Tuhan. Menjadi iman yang bisa memberkati orang lain. Menjadi iman yang bisa menguatkan orang lain. Karena itu saya dan saudara tidak punya cara yang lain. Modal utama setiap orang percaya adalah adanya iman percaya. Dan iman itu makin kuat, makin tumbuh, makin besar akan menjadi berkat. Terlebih iman itu akan menerima keselamatan. Iman yang percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Inilah iman yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, dan itulah yang akan menguatkan kita. Karena itu saya dan saudara tidak punya cara untuk bisa menjadikan iman kita kuat. Saudara dan saya harus semakin mengisi kebenaran firman setiap hari. Dan ada banyak orang yang tidak mengalami kekuatan iman. Karena apa? Mereka tidak pernah mengisi kekuatan iman lewat firman dari Tuhan. Yang bisa menguatkan iman hanya firman. Bukan kata pendeta, bukan kata orang-orang lain. Kata-kata firman dari Tuhan. Kata-kata Injil dari Tuhan. Kata-kata kebenaran dari Tuhan. Itulah yang akan menguatkan iman saya dan saudara. Dan kalau iman kita kuat, apa saja kita bisa melewati. Apa saja kita bisa taklukkan. Apa saja kita bisa menang. Karena iman itu berbicara tentang kepercayaan kita kepada kekuatan Tuhan yang akan selalu kita nikmati. Nah, iman itu ada dua bagian yang kita harus lihat di sana. Bisa aktif terus kuat, atau bisa pasif, menurun, dan lama-lama tidak ada kekuatan. Saudara, dan orang-orang yang beriman tercatat di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh iman ditulis dalam Ibrani. Kenapa tokoh-tokoh iman ditulis? Karena iman mereka itu benar-benar mengalahkan zamannya. Mengalahkan dunia pada waktu itu. Iman mereka menjadikan kekuatan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan. Ketika orang-orang beriman percaya dan menarik kekuatan Tuhan, melakukan kehidupan mereka di dalam iman, maka mereka menjadi berkat yang luar biasa.
Jadi modal utama saudara dan saya adalah iman. Mari saudara yang belum beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, malam ini ambillah waktu percaya bahwa hanya oleh iman kepada Yesus Kristus saya bisa diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena iman. Bukan hasil usaha. Jadi kalau saudara menerima iman, percaya Yesus sebagai juru selamat, Kristus, maka itu iman yang akan menjadi kekuatan seumur hidup saya dan saudara. Dan iman ini, modal iman ini akan menjadi modal yang paling kuat dan yang kita butuhkan setiap waktu dalam perjalanan hidup. Karena semua kehidupan kita akan diukur dari apakah kita percaya, beriman. Setiap kali kita melewati gangguan, keadaan sulit, iman kita juga dipertaruhkan di sana. Apakah kita benar percaya? Ketika kita mengalami banyak masalah, tekanan, iman kita juga diperlukan di sana. Ketika kita mengalami masa-masa senang juga, iman kita juga dipertaruhkan di sana. Karena ada banyak orang yang di masa enak atau dikatakan zona nyaman, mereka lupa akan Tuhan. Iman mereka makin merosot. Justru di masa-masa sulit, iman mereka makin bangkit. Karena itu saudara jangan anggap remeh modal utama ini. Iman bisa mengalami pemulihan. Iman itu membuat kita bisa menerima berkat keselamatan. Kekuatan keselamatan. Yang kedua, modal yang kedua adalah pengharapan. Tadi saya sudah bilang iman itu modal utama seumur hidup. Modal utama yang kedua adalah pengharapan. Kita bisa hidup sampai sekarang karena kita masih punya pengharapan akan kehidupan itu sendiri. Banyak orang tidak bisa menikmati hidup. Putus asa, kecewa, khawatir, pengharapannya makin habis. Yang paling parah sampai putus asa. Tidak ada pengharapan. Maka sebenarnya Alkitab di dalam Korintus ini Paulus menyimpulkan yang diperlukan paling utama dalam kehidupan orang percaya dan harus tetap tinggal ketiga hal ini. Memang yang kedua hal itu lebih kecil dari yang ketiga. Yang ketiga itu kasih. Karena kasih itu dipakai sepanjang hidup di dunia dan di sorga juga kita saling mengasihi Tuhan dengan apa yang namanya menikmati kehidupan kasih. Kasih tidak akan berhenti, iman akan berhenti ketika kita sudah bertemu Tuhan. Kita tidak butuh percaya lagi karena sudah ketemu, dalam arti kita sudah berjumpa bersama-sama. Tetapi dan pengharapan juga kita tidak perlu setelah sudah di sorga. Kita mau berharap apa lagi? Semua sudah tergenapi, semua sudah lengkap. Harapan kita terpenuhi. Maka modal harapan ini juga sangat penting selama kita hidup di dunia. Iman, pengharapan. Pengharapan kita itu janganlah terus diisi oleh pengharapan yang mengecewakan. Tapi pengharapan saya dan saudara haruslah pengharapan yang begitu menguatkan kita semua. Tidak mengecewakan. Saya bagi dua pengharapan. Tadi iman saya bagi dua. Ada yang terus aktif, ada yang terus pasif, menurun. Tetapi pengharapan kita juga ada dua bagian. Bisa terus tidak mengecewakan atau terus dikecewakan. Tergantung pengharapan kita ini kepada siapa. Kalau pengharapan kita kepada Tuhan, maka disitulah letak segala kekuatan hidup saya dan saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan sebagai sumber segala kekuatan, sumber segala berkat, sumber segala kemenangan, maka pasti tidak akan mengecewakan.
Karena kita berharap kepada Allah yang hidup, yang paling kuat, paling tinggi, paling hebat, paling tertinggi dalam seluruh keadaan apapun, maka pasti kita tidak akan mengecewakan. Tapi kalau berharap kepada manusia, berharap kepada kekuatan diri sendiri, berharap kepada dunia ini, pastilah kita akan kecewa. Karena itu tergantung Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita punya pengharapan kepada siapa? Kalau kita berharap kepada dunia ini tidak menentu. Tapi kalau kita berharap Tuhan sebagai kekuatan saya, berkat saya, kuasa saya, maka pengharapan itu akan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan. Berapa banyak saudara dan saya mengalami pengharapan yang mengecewakan karena berharapnya salah. Modal pengharapan kita itu kita pakai ke arah yang salah. Jangan pernah berharap kepada semua yang kelihatan, yang artinya menjadi pengharapan utama saya. Bukan. Pengharapan utama kehidupan kita bergantung penuh kepada kekuatan Kristus, kekuatan Tuhan. Ketika saudara berharap kepada Tuhan, Alkitab mencatat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara, selalu memberi kita jawaban yang terbaik, selalu bekerja atas kehidupan kita. Dan ketika orang berharap kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberi segala yang terbaik. Mari taruh pengharapan kita setiap hari, setiap waktu, berharap kepada Allah yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, 3 modal utama yang berikut adalah modal kasih. Kita punya 2 bagian kasih. Kalau saya bagi, memang di dalam bahasa asli ada 4 kasih. Kasih agape, philia, eros, storge, dan ada kalau kasih di dalam firman Tuhan hanya 2 bagian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Segenap mengasihi kepada Tuhan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam 2 hukum kasih ini, kita sudah mengalami kekuatan kasih yang sebenarnya. Karena itu modal mengasihi itu sangat penting. Iman sudah ada, pengharapan sudah benar, iman sudah benar, pengharapan sudah benar, tapi kasih tidak ada. Maka semua akan jadi tidak berguna. Kita tidak bisa menerima yang paling tinggi. Kasih itu adalah nilai. Kalau saya katakan, kasih itu adalah nilai untuk iman dan pengharapan kita. Ada nilai kasih di dalam iman kita. Saya menerima keselamatan karena kasih dari Tuhan. Dan saya mengasihi Tuhan. Itulah nilai iman kita. Jadi tanpa mengasihi Tuhan, mana mungkin bisa menerima keselamatan Tuhan. Mengasihi itulah menjadi dasar juga untuk kita punya iman. Tetapi karena kita mengasihi, dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang tidak hidup dalam mengasihi Tuhan dengan benar di hari-hari ini. Dan lebih mengasihi dunia ini. Lebih mengasihi dirinya sendiri. Lebih mengasihi kelompoknya sendiri. Tidak mengasihi dengan benar. Tuhan bilang hanya 2 jenis kasih dalam firman Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan segenap hati, pikiran, jiwa, kekuatan. Jangan tidak segenap hati. Mengasihi Tuhan. Yang kedua, sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita selamat, artinya kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa yang lain yang belum selamat.
Seperti jiwa saya sudah diselamatkan, saya juga ingin mengasihi jiwa yang lain yang belum selamat, supaya mereka juga bisa menerima kasih, berita kasih dari Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita sampai berkorban, memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita. Kasih Tuhan itu sudah sempurna. Tinggal kita yang harus kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kiranya di dalam keadaan kita saat ini, hari-hari ini, lewat gangguan COVID-19, kita bisa semakin lebih mengasihi Tuhan daripada dunia ini. Sekarang apa-apapun di dunia ini tidak menjadi berguna kalau kita tidak benar-benar hidup untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Semua tidak akan ada nilainya. Percuma iman tanpa mengasihi. Karena itu di ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 12 di situ menjelaskan bagaimana betapa tingginya kasih. Tanpa kasih iman tidak ada gunanya. Tanpa kasih pengharapan tidak ada gunanya. Kita berharap untuk masuk di dalam mengasihi. Kita beriman untuk masuk di dalam mengasihi. Karena itu saya dan saudara, mari menikmatilah modal yang Tuhan sudah beri. Mari kita pakai modal yang utama ini dalam seluruh kehidupan kita. Karena sepanjang kehidupan saya dan saudara, iman, pengharapan, dan kasih pasti akan terjadi. Besok kita hidup, kita berharap ada pertolongan Tuhan. Harap itu sangat perlu selalu. Besok kita hidup, kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Iman diperlukan. Di tengah-tengah masalah, kita perlu percaya Tuhan akan menolong saya dalam masalah ini. Iman diperlukan. Kita berharap campur tangan Tuhan. Harapan diperlukan. Kita mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa Tuhan sudah memberi modal utama untuk orang percaya. Dan ketiga modal utama ini harus menjadi modal yang terus kita pakai, kita kembangkan. Memang kita tidak perlu lagi menambah iman itu kita tidak perlu cari lagi. Iman itu sudah ada dari Tuhan. Bibit percayanya sudah ada. Dan kita sekarang masuk untuk terus menguatkan iman yang sudah ada. Sehingga aktif, dan kalau semakin kuat, setan pun juga semakin takut. Jadi setan paling takut dengan iman orang percaya yang terus aktif. Saya gambarkan iman yang aktif itu seperti bom yang kecil tapi aktif. Dibanding bom yang sebesar rumah tapi tidak aktif. Siapa yang takut bom sebesar itu kalau tidak aktif? Tetapi iman yang kecil sekali dikatakan, walaupun sebesar biji sesawi, tapi imannya benar-benar percaya yang luar biasa. Maka iman itulah yang akan menggoncangkan. Satu ketika kalau kita mau belajar bagaimana iman, adalah bagaimana seorang perwira yang mendoakan seorang anak buahnya yang sakit. Dia bilang kepada Tuhan, tidak usah datang Tuhan ke rumah saya tidak layak menerima. Cukup engkau mengucapkan sepatah kata saja dari jauh, maka hambaku ini akan pulih. Tuhan bilang iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Saudara harus mempercayai Tuhan, benar-benar Tuhan itu sangat luar biasa yang kita percayai. Bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak bisa bekerja, Tuhan yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita, sangat bisa. Karena itu saudara, mari perkuat iman kita, perkuat harapan kita, perkuat kasih kita.
mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama. Dan kasih yang paling kuat kepada sesama adalah mengasihi, menyampaikan Injil keselamatan kepada sesama. Karena itulah nilai kasih yang paling kuat. Saudara, kalau saudara bilang saya mengasihi sesama, saudara akan menyampaikan keselamatan kepada sesamanya itu. Karena kita tidak mau dia binasa. Itulah nilai kasih yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya 3 modal utama orang percaya ini akan tetap tinggal dalam kehidupan saya dan saudara semakin menikmatinya menjelang hari Tuhan yang dekat. Perkuat iman selalu, mempercayai Tuhan lebih kuat, menarik segala kekuatan Tuhan dengan iman percaya. Dan berdoalah dengan iman, karena kalau berdoa dengan iman dikatakan oleh firman Tuhan, doa yang lahir dari iman adalah doa yang penuh kuasa. Amin. Mari kita akan berdoa, dan saya percaya bahwa malam hari ini saya akan berdoa melalui kabar hidup baru, New Life News akan menjadi kabar hidup baru setiap hari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur di jam 23 malam, dan waktu Indonesia Barat di jam 21. Jadi 21, 22 dan 23. Saya harap kita semua akan menjadi menikmati siaran-siaran ini lebih lanjut. Dan sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Dan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum punya iman percaya, hari ini percayalah bahwa hanya ada di dalam Yesus keselamatan kita. Mari buka hati, terimalah iman, percaya itu dari Tuhan, dan mempercayailah Tuhan sebagai juru selamat. Itu adalah anugerah terindah yang Tuhan beri. Dan saya berdoa juga supaya saudara punya pengharapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dan bukan hanya pengharapan, kasih saudara juga kepada Tuhan dan kepada sesama akan mengalir begitu luar biasa. Karena saudara sudah diberi modal ini yang terbaik. Mari kita berdoa. Dan saudara bisa ikut berdoa. Dan ketika saya berdoa, saya akan berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya berdoa untuk itu, sehingga ketika saudara sungguh-sungguh mengikutinya, berdoa, maka saudara akan mengalami juga kekuatan jawaban doa. Mulai percayalah. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih di kabar hidup baru ini. Biarlah setiap hari kabar hidup baru akan menjadi kabar yang terbaik untuk menyatakan kebenaran firman saja. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah renungkan malam hari ini. Terima kasih karena Engkau mau memberi modal untuk 3 modal ini. Untuk menjadi modal utama orang percaya. Yaitu modal iman, modal pengharapan, modal kasih. Ajarlah kami bisa menumbuhkan 3 modal ini. Menjadi iman yang aktif, iman yang kuat, iman yang memuliakan Tuhan. Iman yang meninggikan nama Tuhan. Iman yang bisa percaya Yesus adalah Kristus Juru Selamat bagi saya secara pribadi. Mari Engkau jamah setiap yang ikut berdoa, supaya mereka punya iman yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Juru Selamat bagi diri sendiri. Dan mereka juga bisa tumbuhkan imannya, sehingga iman mereka menjadi iman yang menggoncangkan, memulihkan kehidupan mereka seluruhnya, memuliakan Tuhan. Berkati juga pengharapan, sehingga pengharapan kami bukan yang mengecewakan, karena kami tidak berharap kepada manusia lagi. Mari rubah pengharapan kami, berharap kepada Allah yang hidup.
Allah yang punya segala-gala kekuatan, berharap kepada Tuhan yang akan memberkati hidup kami, berharap kepada Tuhan yang akan menyembuhkan kami, berharap kepada Tuhan yang akan memulihkan seluruh kehidupan kami, berharap kepada Tuhan yang punya segala berkat, berharap kepada Tuhan yang sanggup memulihkan kami dalam segala keadaan. Dan pengharapan kami kepada Engkau tidak mengecewakan. Mari Engkau jamah. Dan hamba berdoa juga buat kehidupan kasih kami. Biarlah ketika kami sudah sadar Engkau sudah mengasihi kami, menyelamatkan kami, mati untuk kami, kami juga bisa mengasihi Tuhan lebih dalam. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap apapun yang kami punya, harusnya untuk Tuhan ditinggikan, karena semua yang kami punya milik Tuhan. Mari pulihkan supaya kami bisa segenap hati mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi kami, memberi kami segala yang terbaik, bahkan mengasihi kami dengan menyerahkan nyawamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu. Dan ajar kami juga bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ketika kami sudah menerima keselamatan dari kasih-Mu, kami juga bisa mengasihi jiwa-jiwa untuk bawa mereka datang kepada Tuhan Yesus, sumber keselamatan. Bahkan ada banyak keluarga kami yang belum tahu tentang keselamatan, supaya kami bisa mengasihi mereka, untuk mereka dibawa di dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa juga buat Bali, karena kami ada di sini. Berdoa buat tempat asal kami, Kupang, Sumba. Berdoa buat semua pendengar malam hari ini, supaya tumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dari Tuhan, dari kebenaran firman. Dan akan Engkau pakai kami luar biasa. Dengan 3 modal ini, hidup kami akan mengalami seluruh kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa kami, Indonesia, Bali, supaya benar-benar iman, pengharapan, kasih itu akan mengalir atas bangsa kami. Dan bangsa kami bisa dipulihkan, diselamatkan seutuhnya. Ada banyak jiwa yang diselamatkan lewat keadaan masalah ini, karena semuanya untuk menumbuhkan iman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siaran kabar hidup baru yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat di seluruh kehidupan dari anak-anak-Mu. Tetap Engkau kuatkan kami semua. Berkatilah setiap pendengar, dan setelah siaran ini pun kalau ada yang melihatnya kembali, menontonnya kembali, mereka tetap mengalami berkat kekuatan dari firman. Terima kasih Bapak. Berkati para medis yang membantu para korban COVID-19 supaya campur tangan Tuhan bisa memulihkan. Berkati juga supaya COVID ini bisa segera berhenti oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Dan semua anak Tuhan bisa dikuatkan kembali, bergandengan tangan untuk mematahkan segala gangguan melalui COVID ini yang mau menghancurkan hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau akan pulihkan segala-galanya pada waktu dan rencana-Mu. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ada yang sakit, lemah hari-hari ini, mari engkau punya iman bahwa Yesus sanggup. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah bisa disembuhkan. Percaya. Dan saya mau berdoa buat saudara, di mana saja yang saudara mengalami sakit, sakit apa saja. Mari minta iman bisa mempercayai kuasa Tuhan menyembuhkan saudara.
Bapa, Engkau jamalah setiap mereka yang mengaku mau percaya bahwa sumber kesembuhan juga bisa datang dari Engkau yang punya kehidupan. Jamalah setiap bagian yang sakit dari anak-anak-Mu malam hari ini, bahkan di tengah-tengah mereka berdoa untuk sakit mereka sekarang, jadikanlah kesembuhan ilahi. Jamahan-Mu seperti Engkau pernah menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang bisu, orang mati, Engkau bangkitkan. Nyatakanlah kesembuhan-Mu sekarang. Turun dalam nama Yesus. Memberkati semua, memulihkan. Dan mereka akan mengalami kekuatan iman, terlebih khusus iman keselamatan. Dan iman pemulihan juga, pertumbuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan sekarang saya akan tutup. Biarlah berkat kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kita. Dan sesuai firman Tuhan malam hari ini, kita akan tetap hidup di dalam iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang kuat dan kasih yang kuat, sehingga kami di dalam hidup ini menjadi luar biasa karena iman, pengharapan dan kasih yang Tuhan pulihkan dan Tuhan kuatkan senantiasa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita bisa mengalami kekuatan modal itu di seumur hidup kita. Dan sampai jumpa dengan siaran kabar hidup baru besok. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jam 10 malam. Ya, karena kami baru belajar untuk membuat siaran ini, mohon maaf atas semua kekurangannya, dan dukung terus dalam doa supaya kabar hidup baru akan tetap berjalan karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.